buat yang lain. Oke, uh, saya kasih lihat kertas kerja itu seperti apa. Contohnya nih ada kertas kerja. Kertas kerja perusahaan dagang, perusahaan. Nah, kalau kelas 10, saya belajar ngajarin tentang perusahaan jasa dulu. Nah, jasa itu kan yang seperti yang kalian ketahui, dia menjual barang tetapi terlihatnya menjual jasa, bukan barang ya. Kalau perusahaan dagang baru ada yang dijual dan kelihatan. Kalau jasa kan yang dilihat hanya pelayanan atau servisnya aja. Kok lama ya? Agak lama ya. Nah, di sini kelihatan nggak ini contoh dari kertas kerja. Di sini ada nama perusahaannya, neraca dia harusnya di sini kertas kerja ya. Nah, harusnya di kertas kerja periode berapa. Nah, di sini ada nama akunnya, ada neraca saldo, debit dan kredit, ada ayat jurnal penyesuaian, ada neraca saldo disesuaikan dan laba rugi, dan terakhir neraca. Nah, kalau di kertas kerja, nih ada kolom laba rugi, jadi kita bisa tahu laba atau rugi perusahaannya seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini labanya 13.850. Nah, di sini ada kelihatan. Oke. Nah, kenapa sih kita harus belajar kertas kerja? Supaya kita tahu nih, oh perusahaan ini ada kesalahan atau enggak nih dalam pencatatan laporan keuangan seperti itu. Jadi kalau kamu misalnya bagaimana sih cara menghitung laba rugi satu perusahaan? Cara menghitungnya adalah pendapatan dikurang beban. Jadi kalian tahu labanya berapa. Kalau minus berarti dia rugi. Kalau pendapatannya lebih kecil daripada bebannya berarti dia rugi. Tapi kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, dia namanya laba. Jadi saldonya nggak akan minus ya. Jadi kelihatan di sini. Pendapatannya besar kan? Pendapatannya 10 juta, bebannya kecil-kecil. Akhirnya dia memiliki laba 13.850. Nah, kenapa apa sih yang dinamakan 4 kolom, 3 kolom? Nah, kalau di sini namanya perusahaan kertas kerja 10 kolom. Kenapa? Dihitung dari mana? Dari sini nih, 1 kolom debit, neraca saldo ada 2 kolom, 2. Ayat jurnal penyesuaian ada 2, debit kredit. Neraca saldo disesuaikan ada 2. Laba rugi ada 2 kolom. Dan terakhir ada neraca 2 kolom. Jadi ada totalnya ada 10. Nah, gitu ya, ada 10 kolom hitungnya dari sini. Gitu. Ini sekilas aja tentang kertas kerja. Nah, sekarang saya jelasin tentang jurnal penutup. Setelah step kertas kerja, ada namanya jurnal penutup. Akun apa aja sih yang akan ditutup? Nah, akun yang akan ditutup adalah akun, kelihatan nggak di kalian? Di layar, di screen. Pin, kelihatan nggak, Pin? Layarnya. Kelihatan, Bu. Oke, mantap. Nah, di sini ada jurnal penutup itu kita dapat dari mana sih? Dari kolom kertas kerja. Nah, tadi kita pakai kertas kerja yang 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita ambilnya dari mana sih? Nah, ambilnya dari penutup itu pendapatan, beban, dan price. Nah, menutupnya pakai apa? Menutupnya pakai ikhtisar laba rugi. Bisa dilihat di sini pendapatan. Nah, di kolom yang merah ini, akun pada kredit dipindah ke debit. Dipindahin. Asalnya dia di kredit nih di sini, 9.290, pindahin ke debit. Jadi tukar posisinya. Nah, yang di kredit apa? Kalau pendapatannya di jurnal penutup sudah di debit, nah, yang di kredit adalah ikhtisar laba rugi. Di sini 9.290. Jadi awalnya di debit, awalnya di kredit, pindah ke debit. Nah, yang pertama sudah jelas, jurnal penutup untuk menutup pendapatan jasa. Menutup itu kenapa sih harus tutup? Karena ada transaksi supaya kalau di akhir periode itu kan transaksi yang lain-lain harus dinolkan, harus ditutup.
biar ketahuan nih, oh di jurnal penutup apa sih yang udah kelewat, udah tahu udah dicatat semua atau belum. Kalau misalnya belum kan kelihatan dari jurnal penutupnya. Kalau jurnal penutup yang nggak nol, berarti dia masih ada transaksi yang harus dibayarkan. Kayak gitu. Nah, ini tadi menutup akun pendapatan. Nah, kemudian menutup akun yang beban. Nah, beban itu, kalau kalian nggak kelihatan, saya besarin. Beban itu adanya di debit nih. Ada beban kebersihan, keamanan, bonus, dan lain-lain nih. Beban gaji, perlengkapan. Nah, ini pindahkan. Asalnya di debit, kita pindahkan ke kredit. Nah, beban kebersihan di kredit 50. Beban keamanan dari kertas kerja 50. Tulis di sini beban keamanan. Beban bonus 250, pindahin ke sini 250 di kredit. Nah, kemudian semua sudah ada berapa total bebannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, udah masuk semua nih 9-nya di sini, pindahin berdasarkan tabel yang ini. Udah pindahin di kredit. Nah, kemudian ini 1732 dari mana? Dari 50 sampai 40 ini dijumlah dimasukin ke debit. Kenapa di debit? Karena tadi di kertas kerjanya kan kita mau menutup. Artinya saldonya harus 0. Kayak gitu. Nggak boleh ada lagi yang tersisa. Pendapatan maupun bebannya. Sebesar 1732. Nah, sampai sini saya rasa kalian paham. Atau ada yang nggak paham? Kita cuma kalau jurnal penutup cuma dari debit pindahin ke kredit. Nah, sisanya dinamain ikhtisar laba rugi. Kalau misalnya tadi pendapatannya ada di kredit, kita pindahin di penutupnya di debit. Nah, nama yang kreditnya ikhtisar laba rugi. Nah, kemudian akun apa lagi sih? Nah, akun apa lagi setelah pendapatan beban yang akan ditutup, yaitu ada prive. Nah, prive itu apa sih? Prive itu adalah kalau pengambilan pribadi di perusahaan gitu untuk keperluan pribadi. Nah, yang warna merah ini prive akan mempengaruhi modal. Nah, modal dicatat di sebelah, wah tinggal 10 menit lagi. Di sebelah debit, lawannya prive. Nah, ditulis, nah ini tanggal 31 Desember. Nah, prive-nya 500 di sini. Nih, yang merah nih bulat. Ada di neraca, bagian debit. Nah, kita taruh di sini, di kredit. Temennya bukan ikhtisar laba rugi lagi, tapi modal 500 gitu. Jadi sesuai sama di kertas kerja ini. Nah, kemudian ada apa lagi? Setelah pendapatan, beban, prive. Nah, ada laba yang harus dimasukkan, yang harus ditutup. Nah, yang merah ini, pada saat laba akan mempengaruhi modal, modal dicatat sebelah kredit lawannya. Nah, pada saat rugi, mempengaruhi modal juga kan, kalau rugi, laba dan rugi akan sama-sama mempengaruhi modal, dicatat di sebelah debit. Nah, kita lihat pendapatannya berapa sih? Pendapatannya lebih besar atau lebih kecil? Nah, pendapatannya lebih besar daripada yang bebannya. Makanya dia pasti laba, tulisannya di sini. Nah, rumusnya gitu ya, kalau misalnya pendapatan lebih besar daripada beban, itu artinya laba. Tapi kalau misalnya kebalikannya berarti rugi. Nah, tadi udah tinggal pindahin. Nah, ikhtisar 755 di sebelah debit. Nah, dia berarti modalnya di, nih kalau misalnya dia laba, yang ini saya gambarin. Kalau misalnya dia laba, tulisannya seperti ini nih, ikhtisar sama modal. Ikhtisar di debit, modalnya di kredit. Kenapa? Karena dia labanya 755 ini ada di debit, taruh di sini. Tapi kalau misalnya 755-nya ini ada di sini, nih yang saya coret-coret, ada di sini 755-nya, maka nanti pembuatannya ada di sini nih. Gitu. Nih, saya ini deh. Saya naikin. Nah, dilihat kalau labanya, saya ulang ya. Kalau labanya ada di sini nih yang dibuletin yang ini, berarti pakainya ikhtisar yang penutupnya yang ini, ikhtisar di debit,
modal di kredit. Karena kita kan mau menutup. Aslinya laba itu ada di debit 755 ini. Makanya kita pindahin ke kredit. Ikhtisarnya di debit. Tapi kalau modalnya, kalau misalnya 755-nya ini ada di sebelahnya dari kredit, nah, otomatis kalau kita menutup kan harus dinolin. Saldonya dari debit harus ke kredit. Makanya kalau dia adanya di kredit, pindahin modalnya. Modalnya dari yang ini jadi ke sini. Jadi kalian pilih salah satu. Kalau misalnya ini tulisan laba berarti pakai ini laba nih. Laba. Nah, kalau laba pakainya ini. Kalau rugi pakainya yang ini. Oke, kemudian ini di jumlah semua nih. Ini jumlah, debit berapa, hasilnya taruh di sini. Ini di jumlah juga, hasilnya berapa, taruh di sini. Gitu ya. Jadi untuk, setelah itu selesailah jurnal penutup kita. Pendapatan yang ditutup, beban sudah ditutup, modal sudah ditutup, price sudah ditutup, modal atau laba rugi sudah ditutup. Jadi ada 4 akun yang harus ditutup. Nah, sebenarnya 3 akun, tapi kalau misalnya ini ada 4 akun. Ini karena ini jadi 1. Jadi kalau misalnya kaliannya sudah ada menyertakan yang ini, penutupnya, berarti ini nggak usah nih. Pilih salah satu ya, berarti dihapus. Tapi kalau misalnya kalian udah milih yang ini nih, karena dia saldonya bukan laba, tapi rugi, misalkan. Di sininya rugi. Nah, misalnya rugi. Berarti pakai yang ini. Ininya dihapus. Gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, ya saya ngambilnya dari PowerPoint dari slide player info. Oke, saya rasa Bintang, Naila, Rafli. Oke, saya rasa sampai sini ya. Ferdi izin ke rumah sakit, Bu, dia nganterin adek. Oh gitu, ya nanti di chat aja ya, chat saya ya. Iya, Bu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup. Nah, nanti file yang tadi nih jurnal penutup saya kasih ke Deva ya. Oke, dinyalain dulu yuk kameranya.